Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today bersama saya Togi Sinaga dan Sabrina Hasyila. Pemirsa, banjir luapan Sungai Cijurian yang rendam perumahan Taman Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten meluas. 200 lebih kepala keluarga terdampak. Banjir setinggi 1 hingga 2 meter merendam 10 RT di 2 RW berbeda di perumahan Taman Cikande, Tangerang, Banten. Sebanyak 222 kepala keluarga terdampak. Air banjir yang nyaris menyentuh atap rumah membuat aktivitas warga lumpuh total. Mereka terpaksa harus beraktivitas menggunakan perahu rakitan. Belum adanya tenda pengungsian, warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara. Kalau total keseluruhan yang terdampak sekarang ini 222 kakak. 222 kakak ya, sama RW 2 yang tadi. Banjir ini udah berapa lama sih Pak? Ini banjir ini udah 3 hari Pak. 3 hari? Udah 3 hari. Minggu berarti. Warga berharap adanya solusi terbaik dari pemerintah agar banjir tidak lagi kembali. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Akibat luapan Sungai Kendal, permukiman warga di sepanjang aliran sungai terendam banjir. Ya, sejumlah fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah turut tergenang air. Ratusan rumah di sepanjang aliran sungai di Kelurahan Pegulon dan Patukangan Kota Kendal, Jawa Tengah terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Banjir di kawasan ini kerap terjadi akibat meluapnya Sungai Kendal setiap kali diguyur hujan deras. Aktivitas warga pun terganggu, sementara sebagian warga tetap memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Masuk kamar dan itu yang segitu tuh dan Bu, sampai saat ini emang belum ada perhatian lagi gimana Bu? Enggak. Berarti ini sering Bu ya? Imbasnya ini ya mesti orang ya emang sih udah langganan banjir setiap tahun. Selain permukiman, banjir juga merendam Rumah Sakit Darul Istiqomah di Kaliwungu. Sejumlah sekolah pun terendam banjir mengakibatkan aktivitas belajar mengajar siswa diliburkan. Selain itu, jalur Pantura Kendal pun tergenang banjir sehingga membuat arus lalu lintas tersendat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Ya, sementara itu 123 desa di 20 kecamatan di Kabupaten Pati terendam banjir. Meski banjir belum surut, para siswa tetap nekat menerobos genangan demi bersekolah. Akses jalan desa Banjarsari, Kabupaten Pati, Jawa Tengah terendam banjir setinggi 60 cm. Para siswa pun terpaksa berjalan kaki menerobos genangan air demi berangkat sekolah. Banjir terjadi akibat peluapnya Sungai Silugonggo setelah diguyur hujan lebat. Selain permukiman, area sawah juga terendam banjir hingga 1 meter. Warga berharap pemerintah segera memberikan solusi atasi banjir tahunan ini. Nah, pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, sudah ada rekan Vindi Agil di Desa Banjarsari, Pati, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi Vindi, bagaimana kondisi banjir di sana saat ini? Selamat pagi Togi dan Sabrina yang ada di studio. Saat ini saya sedang berada di Desa Banjarsari, tepatnya di Dukuh Biteng, yang mana saat ini aktivitas warga mulai lumpuh di sini karena banjir di Dukuh Biteng ini, ketinggian air di jalan desa itu menyentuh ketinggian sampai 60 cm. Sedangkan di area persawahan warga ini mencapai hingga 1,5 meter bahkan lebih. Kita bisa lihat sendiri di sini aktivitas masyarakat dari desa Banjarsari ini sangat terganggu. Bahkan mereka menggunakan sampan untuk beraktivitas. Kita bisa lihat di sini, mereka menggunakan sampan untuk mobilitas sehari-hari karena ketinggian air di area persawahan mencapai 1 meter, kurang lebih seperti itu rekan yang ada di studio. Ya, lalu Vindi, kemana warga mengungsi?
sebagian besar warga di sini masih tetap bertahan. Pasalnya mereka memiliki banyak hewan ternak dan lain sebagainya sehingga tidak bisa untuk ditinggalkan. Akan tetapi rekan, perlu kita ketahui sebagian warga seperti anak-anak, terus wanita dan lansia ini mulai mengungsi ke rumah saudara mereka yang tidak tergenang banjir. Dan di sini, khususnya di Dukuh Bintang ini, banjir semakin diperparah dengan adanya sampah-sampah seperti potongan kayu dan tumbuhan enceng gondok yang memenuhi aliran sungai, sehingga membuat banjir ini semakin hari semakin bertambah, begitu. Baik, rekan Vini, bisakah diperlihatkan kita semua untuk situasi terkini di sana, mungkin akibat banjir, situasi rumah di sana atau persawahan? Situasi rumah di sini, masyarakat masih sedang memperbaiki perahu mereka untuk mobilitas sehari-hari. Di sini kita ketahui dari masyarakat itu hampir setiap rumah mempunyai perahu mereka untuk mobilitas, karena setiap tahun di area ini pasti tergenang banjir dan ketinggian airnya itu tidak main-main, bisa melebihi 1 meter, begitu rekan. Dan ini ada salah satu warga yang sedang memperbaiki perahunya untuk mobilitas sehari-hari. Mereka masih tetap bertahan karena mempunyai hewan ternak dan lain sebagainya yang tidak mungkin ditinggalkan, begitu rekan. Baik, Vindi, untuk mungkin warga yang ingin mengungsi, apakah ada tempat posko pengungsian di sana saat ini? Kalau posko pengungsian belum dipersiapkan. Mereka mengungsi ke rumah saudara ataupun orang-orang terdekat yang memang kebetulan rumahnya itu tidak kebanjiran. Di sini ketinggian airnya itu hampir sepaha ya. Ini saya di jalan desa itu hampir sepaha. Lalu Vindi, apakah lihat sudah situasinya dan ini sampan-sampannya? Iya rekan? Ya, apakah sudah ada bantuan dari pemerintah daerah setempat? Untuk saat ini adalah salah satu desa yang terparah ya karena banjir. Kemarin pihak Gubernur Ahmad Lutfi juga sudah sampai di lokasi ini untuk memberikan bantuan kepada mereka karena memang di sini dampak banjirnya sangat luar biasa sekali. Dan anak-anak jikalau ingin bersekolah mereka harus menerobos banjir. Bahkan anak-anak SD pun, anak-anak SD itu dinaikkan ke sampan untuk menuju akses ke sekolah mereka. Begitu rekan. Baik Vini, ini kita terkait dengan kelistrikan di sana. Ini kita tahu kosnya dalam keadaan banjir kini kan sangat bahaya. Apakah listrik di sana masih nyala atau sudah padam? Untuk saat ini listrik masih menyala. Warga Dukuh Bintang ini masih bisa menikmati listrik untuk keseharian mereka. Dan ini ya masih ada beberapa toko yang buka. Seperti ini masih ada toko yang buka karena memang kebutuhan warga juga sangat diperlukan di sini. Khususnya untuk kebutuhan sembako dan lain sebagainya. Begitu rekan. Ini kondisinya sangat parah sekali, sudah sepaha orang dewasa ya. Ini mobilitasnya sangat terganggu sekali. Di sini kurang lebih kita sampaikan ada 600 kakak ataupun 600 jiwa. 600 jiwa, maaf kita ulangi, 600 jiwa yang terdampak banjir pada tahun 2026 ini. Baik, untuk bantuan dari pemerintah setempat, apakah sudah ada? Kalau bantuan kemarin memang sudah diberikan oleh Gubernur dan pihak Pemkot ataupun Pemkab Kabupaten Pati berupa sembako dan uang tunai yang nantinya mungkin akan dialokasikan ke warga. Begitu. Ini ya kondisinya saat ini mereka membuat perahu dan sebagainya untuk mobilitas rekan yang ada di studio. Baik, terima kasih Vindi Agil atas informasinya, melaporkan langsung dari Pati, Jawa Timur. Selamat tugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Pemirsa, banjir di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah meluas hingga ke jalan raya. Ya, genangan air merendam jalan raya akibat hujan deras yang mengguyur terus-menerus. Jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Kudus dengan Grobogan terendam banjir. Genangan air meluas di Jalan Provinsi Jati Kelambu dari persimpangan Tanjung Karang sepanjang 2 km.
Akibat genangan tersebut, arus lalu lintas di jalur ini menjadi tersendat. Sementara itu, sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat menerobos banjir mengalami mogok akibat mesin terendam air. Sekarang terdapat genangan air sepanjang 1-2 km. Untuk ketinggian air sekitar 20-30 cm. Untuk itu kami menghimbau pada masyarakat pengguna jalan yang ke arah Purwodadi, kami arahkan ke lewat jalur ke Demak. Karena di Jalan Tanjung, khususnya Jalan Kudus Purwodadi, mengalami ketersendatan, namun roda masih tetap berputar. Saat ini ketinggian genangan air mencapai sekitar 30 cm di atas badan jalan. Namun petugas memastikan jalur antara provinsi ini masih dapat dilalui. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan. Bisa 3 desa di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat kembali diterjang banjir bandang. Bangunan rumah, tempat penyimpanan padi, dan beberapa ekor sapi milik warga hanyut terbawa arus. Tingginya curah hujan sejak 2 hari terakhir membuat air sungai meluap dan merendam 3 desa di Kecamatan Sekotong, yakni Desa Sekotong Tengah, Desa Taman Baru, dan Desa Buwun Mas. Menurut data sementara, sebanyak 2.300 kepala keluarga dengan 6.902 jiwa terdampak banjir. Fasilitas kesehatan desa lumpuh dan 3 fasilitas pendidikan harus diliburkan selama 3 hari ke depan. Itu hanyut semua, bahkan sapi untung ngajak bisa selamat bisa menyelamatkan diri. Ini bisa sampai 1 ton lebih. Nah, saking derasnya air hujan ini, maka ini aja bisa terbawa arus sampai beberapa meter. Pemerintah setempat telah melakukan upaya evakuasi warga dan melakukan tanggap bencana serta antisipasi adanya banjir susulan karena curah hujan diprediksi masih tinggi. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu di Jawa Timur, banjir yang merendam Kali Tengah Lamongan mengganggu pengiriman makan bergizi gratis. Ya, petugas harus menggunakan perahu untuk mengantar menu makanan agar tepat waktu. Distribusi makanan bergizi gratis ini dialami Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tiwet di Kali Tengah Lamongan karena banjir. Tim dapur harus memindahkan wadah MBG dari mobil operasional ke atas perahu untuk melewati genangan air yang terus meninggi. Ketinggian air mencapai sekitar 80 cm sehingga kendaraan roda 4 tak bisa melintas dengan aman. Pendayung perahu harus menjaga keseimbangan perahu agar MBG sampai ke sekolah. Proses evakuasi dilakukan dengan mendayung sejauh kurang lebih 500 meter dan genangan tertutup oleh gulma. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah berencana membangun Sabodam dan Cekdam di sejumlah daerah rawan banjir bandang di Aceh. Langkah ini dilakukan untuk menahan material banjir dan melindungi infrastruktur vital. Hal itu diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau jembatan Pantai Dona di Kabupaten Aceh Tenggara. Pembangunan Sabodam dinilai penting untuk menahan material kayu, batu, dan sedimen agar tidak terbawa arus sungai saat hujan deras, terutama dari wilayah hulu Sungai Alas. Kementerian Pekerjaan Umum menilai penanganan bencana tidak cukup dilakukan di wilayah hilir, namun harus menyentuh sumber masalah di bagian hulu. Sampaikan di Aceh ini akan ada 30-40 cekdam dan sabodam, mulai arah dari luar ke bawah. Kan dulunya dari luar ini juga akan kita bangun sabodam sama. Sabodam sehingga nanti pada saat ada hujan besar, harapannya. Pemirsa, 4 terdakwa kasus korupsi pagar laut di Desa Kohot, Tangerang, Banten divonis 3,5 tahun penjara. Jangan kemana-mana, iNews Today akan segera kembali.